Adapun yang akan kita bahas yaitu yang pertama, pengertian. Unsur periode 3 adalah unsur-unsur pada baris ketiga tabel periodik. Tabel periodik disusun dalam baris-baris untuk menggambarkan keberulangan tren sifat kimia unsur-unsur seiring kenaikan nomor atom. Adapun unsur-unsur kimianya yaitu natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, klorin, dan argon. Adapun pembagian unsur kimianya yaitu natrium. Natrium termasuk golongan logam alkali, nomor atom 11, konfigurasi elektron 3s1, massa atom relatif 22,99, jari-jari atom 2,23 angstrom, titik didih 892 derajat Celcius, titik lebur 495 derajat Celcius, elektronegativitas 1, energi ionisasi 495 kJ per mol, tingkat oksidasi max plus sama dengan plus 1, wujud pada suhu ruangan solid. Yang kedua, magnesium. Magnesium termasuk golongan logam alkali tanah, nomor atom 12, konfigurasi elektron 3s2, massa atom relatif 24,31, jari-jari atom 1,72 angstrom, titik didih 1107 derajat Celcius, titik lebur 651 derajat Celcius, elektronegativitas 1,25, energi ionisasi 738 kJ per mol, tingkat oksidasi max plus 2, wujud pada suhu ruangan solid. Selanjutnya, aluminium. Aluminium termasuk golongan logam, nomor atom 13, konfigurasi elektron 3s2, 3s1, massa atom relatif 26,98, jari-jari atom 1,82 angstrom, titik didih 2467 derajat Celcius, titik lebur 660 derajat Celcius, elektronegativitas 1,45, energi ionisasi 577 kJ per mol, tingkat oksidasi max plus 3, wujud pada suhu ruangan solid. Silikon. Silikon termasuk golongan non-logam, nomor atom 14, konfigurasi elektron 3s2, 3p2, massa atom relatif 28,09, jari-jari atom 1,46 angstrom, titik didih 2355 derajat Celcius, titik lebur 1410 derajat Celcius, elektronegativitas 1,74, energi ionisasi 787 kJ per mol, tingkat oksidasi max plus 4, wujud pada suhu ruangan solid. Selanjutnya, fosforus. Fosforus termasuk golongan non-logam, nomor atom 15, konfigurasi elektron 3s2, 3p3, massa atom relatif 30,97, jari-jari atom 1,23 angstrom, titik didih 280 derajat Celcius, titik lebur 44 derajat Celcius, elektronegativitas 2,05, energi ionisasi 1060 kJ per mol, tingkat oksidasi max plus 5, wujud pada suhu ruangan solid. Selanjutnya, sulfur. Sulfur termasuk golongan non-logam, nomor atom 16, konfigurasi elektron 3s2, 3p4, massa atom relatif 32,06, jari-jari atom 1,09 angstrom, titik didih 445 derajat Celcius, titik lebur 119 derajat Celcius, elektronegativitas 2,45, energi ionisasi 1000 kJ per mol, tingkat oksidasi max plus 6, wujud pada suhu ruangan solid. Selanjutnya, klorin. Klorin termasuk golongan halogen, nomor atom 17, konfigurasi elektron 3s2, 3p5, massa atom relatif 35,45,
jari-jari atom 0,97 angstrom, titik didih minus 35 derajat Celcius, titik lebur minus 101 derajat Celcius, elektronegativitas 2,85, energi ionisasi 1260 kJ per mol, tingkat oksidasi max plus 7, wujud pada suhu ruangan gas. Yang terakhir, argon. Argon termasuk golongan gas mulia. Nomor atom 18, konfigurasi elektron 3s2 3p6, massa atom relatif 39,95, jari-jari atom 0,88 angstrom, titik didih minus 186 derajat Celcius, titik lebur minus 189 derajat Celcius, elektronegativitas tidak memiliki, energi ionisasi 1520 kJ per mol, tingkat oksidasi max tidak memiliki, wujud pada suhu ruangan gas. Beberapa sifat dan karakteristik umum dari unsur-unsur di periode 3 tabel periodik sebagai berikut. 1. Unsur natrium atau Na. Natrium adalah logam lunak yang sangat reaktif dan terdapat dalam garam dapur. Ia memiliki titik lele dan titik didih yang relatif rendah. 2. Unsur magnesium atau Mg. Magnesium adalah logam ringan yang kuat dan tahan karat. Ia ditemukan dalam mineral seperti dolomit dan magnesit. Magnesium juga penting dalam banyak reaksi biologis. 3. Unsur aluminium atau Al. Aluminium adalah logam ringan, tahan korosi dan sangat melimpah di kerak bumi. Ia digunakan dalam berbagai aplikasi industri dan konstruksi. 4. Unsur silikon atau Si. Silikon adalah unsur semilogam yang penting dalam pembuatan bahan semikonduktor. Ia juga merupakan komponen utama dalam material seperti kaca, porselen, dan beton. 5. Unsur fosforus atau P. Fosforus dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, termasuk putih, merah, dan hitam. Ia penting dalam biologi sebagai komponen DNA dan RNA, serta memiliki beragam aplikasi industri. 6. Unsur belerang atau Es. Belerang ditemukan dalam bentuk padat, terutama sebagai mineral dan sulfida. Ia memiliki sifat reaktif dan penting dalam industri kimia untuk pembuatan berbagai senyawa belerang. 7. Unsur klor atau Cl. Klor adalah gas beracun kuning hijau yang sangat reaktif. Ia sering digunakan dalam pemurnian air dan produksi berbagai bahan kimia. 8. Unsur argon atau Ar. Argon adalah gas mulia yang tidak reaktif dan tidak berbahaya. Ia banyak digunakan dalam lampu neon dan dalam industri semikonduktor. Pertama, natrium. Kegunaannya membuat sabun deterjen dan isi lampu kabut dalam kendaraan bermotor. Yang kedua, magnesium. Kegunaannya yaitu untuk membuat paduan logam dan untuk membuat lampu kilat. Yang ketiga, aluminium. Kegunaannya yaitu bahan pembuat pesawat terbang dan bahan dasar pembuatan alat masak. Yang keempat, silikon. Kegunaannya yaitu untuk membuat kaca dan pembuatan semikonduktor. Yang kelima, fosfor. Kegunaannya yaitu pembuatan pupuk fosfat dan pembuatan bahan peledak. Yang keenam, belerang. Kegunaannya yaitu bahan pembuatan korek api dan bahan vulkanisasi karet. Yang ketujuh, klorin. Kegunaannya yaitu bahan pemutih pakaian dan bahan pembuat kaporit. Yang kedelapan, argon. Kegunaannya yaitu sebagai bahan pengisi bola lampu. Dan adapun sifat-sifat kimia unsur periode ketiga, yaitu jari-jari atom dari kiri ke kanan berkurang, afinitas elektron, energi ionisasi dan keelektronegatifan cenderung bertambah. Unsur logamnya dari kiri ke kanan semakin berkurang kereaktifannya dan unsur non-logamnya bertambah. Dan adapun juga beberapa sifat-sifat fisik unsur periode ketiga. Yang pertama itu unsur natrium, wujudnya padat tapi lunak dan ringan, warnanya silver. Yang kedua ada unsur magnesium, wujudnya padat, agak keras dan sangat ringan, warnanya silver. Yang ketiga ada unsur aluminium, wujudnya padat dan keras, warnanya silver.
Dan keempat, ada unsur silikon. Wujudnya padat sangat keras, warnanya silver. Dan yang kelima ada unsur fosfor, wujudnya padat agak keras, warnanya merah dan putih. Yang keenam ada unsur sulfur, wujudnya padat dan rapuh, warnanya kuning. Dan yang ketujuh ada unsur klor yang wujudnya gas, warna hijau muda. Dan yang terakhir ada unsur argon yang wujudnya gas dan tidak berwarna. Setiap unsur dalam periode 3 tabel periodik memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai konteks. 1. Natrium. Natrium memiliki dampak dalam industri makanan, kimia, dan farmasi. Ia digunakan dalam pembuatan sabun, deterjen, dan bahan peledak. Di sisi lain, konsumsi natrium berlebihan juga dapat memiliki dampak negatif pada kesehatan, terutama terkait dengan tekanan darah tinggi. 2. Magnesium. Magnesium memiliki peran penting dalam industri otomotif, pembuatan pesawat terbang, dan produksi bahan bakar. Secara biologis, magnesium juga penting untuk kesehatan tulang dan otot. 3. Aluminium. Aluminium memiliki dampak besar dalam industri konstruksi, pembuatan kendaraan, dan kemasan makanan. Penggunaan aluminium yang berlebihan dalam makanan atau minuman dapat memiliki dampak kesehatan yang merugikan. 4. Silikon. Silikon adalah bahan penting dalam industri semikonduktor, manufaktur kaca, dan bahan tahan panas. Ia juga digunakan dalam pembuatan produk kosmetik dan perawatan kecantikan. Kelima, fosforus. Fosforus penting dalam pertanian sebagai komponen pupuk dan nutrisi tanaman. Namun, limbah fosforus yang tidak terkendali dapat menyebabkan eutrofikasi dan merusak ekosistem air. 6. Belerang. Belerang memiliki dampak penting dalam industri karet, bahan bakar, dan pupuk. Pada saat yang sama, emisi belerang ke atmosfer dapat menyebabkan polusi udara dan membentuk hujan asam. 7. Klor. Klor digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pemurnian air, pembuatan PVC, dan produksi bahan kimia. Namun, penggunaan klor yang berlebihan dapat menghasilkan senyawa berbahaya dan berpotensi merusak lingkungan. Yang kedelapan, argon. Argon memiliki peran penting dalam pengelasan dan pemrosesan logam, serta dalam industri semikonduktor dan penelitian ilmiah. Penggunaan argon sebagai gas inert relatif aman dan tidak beracun. Penting untuk memahami dampak dan positif dan negatif dari setiap unsur ini agar dapat mengelola penggunaannya dengan bijaksana, menjaga keseimbangan antara manfaat industri dan perlindungan lingkungan serta kesehatan manusia.